Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Yudi Channel. Jumpa lagi dengan saya. Jangan lupa like, subscribe, and share. Dan tidak lupa eh, bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan video-video terbaru dari saya, Yudi Channel. Hari ini kita akan membahas tentang soal prediksi tentang P3K, yaitu kompetensi pedagogik untuk guru di tahun 2021. Kita akan mencoba. Saya dulu pernah mengikuti tes CPNS, alhamdulillah berhasil. Ya, saya lulus. Di antaranya salah satu yang harus kita pahami untuk guru yaitu salah satunya yaitu kompetensi pedagogi. Baik, langsung saja semua para penonton, kita akan bahas nomor 1 tentang soal-soal pedagogik untuk persiapan soal P3K di tahun 2021. Baik, soal yang pertama, menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dengan mengintegrasikan teknologi merupakan kompetensi inti pedagogi pada aspek A. Penguasaan terhadap karakteristik peserta didik. B. Penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. C. Pengembangan kurikulum. D. Penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik. E. Berkomunikasi pada peserta didik. Ya, berarti jawabannya apa kira-kira? Jadi jawabannya adalah B ya. Ini yang wajib kita pahami ya. Baik, nomor 2. Teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar atau stimulus dan balasan dari siswa atau respon yang dapat diamati. Semakin sering hubungan bond antara rangsangan dan balasan terjadi, maka semakin kuatlah hubungan keduanya, atau law of exercise. Teori belajar yang dimaksud adalah teori apa? A. Behaviorisme. B. Kognitif. C. Humanistik. D. Cybernetik. E. Konstruktivisme. Ya, ini tentang behavior nih ya. Oke, mudah saja. Selanjutnya, nomor selanjutnya yaitu nomor nomor 3 ya. Ya, turun nomor 3. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan, hipotesis, mencoba atau trial and error, mencari dan menemukan keteraturan pola, menggeneralisasi atau menyusun rumusan beserta bentuk umum. Buktikan benar tidaknya dugaan itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar. A. Cybernetik. B. Kognitif. C. Humanistik. D. Behaviorisme. E. Konstruktivisme. Berarti nomor 3 ini, ini akan mencoba, dia membangun konstruktivis. Berarti jawabannya adalah ini ya. Ini konstruktivisme ini. Oke, mudah saja. Nomor 4, seorang guru yang mengembangkan tujuan pembelajaran untuk menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dimuat di dalam A. Silabus. B. RPP. C. Silabus dan RPP. D. SKL. E. Lembar penilaian. Nomor 4 jawabannya adalah ya ini ada tujuan, berarti RPP. Ya, teman-teman calon ya guru atau honorer pasti tahu ini ada kompetensinya juga, berarti di RPP itu. Selanjutnya terus ya, lanjut nomor 5. Nomor 5 ya, kita baca. Dalam mempersiapkan pembelajaran, seorang guru akan selalu bertemu dengan istilah silabus dan RPP. Silabus dan RPP sama-sama sebagai rencana proses pembelajaran. Perbedaannya adalah sebagai berikut. A. Silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. B. Silabus bersumber dari standar isi dan standar lulusan, sedangkan RPP bersumber dari standar kompetensi lulusan.
C. RPP dibuat oleh setiap guru, sedangkan silabus dibuat oleh tim guru. D. RPP dan silabus keduanya disusun oleh setiap satuan pendidikan. E. Dalam silabus dijelaskan metode media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, evaluasi secara rinci. Jadi nomor 5 ini adalah ini yang cocok ya. A. Ya kan? Yang mengarahkan. Nah, ini RPP ini mengarahkan. Oke. Mudah sekali. Nomor 6. Model pembelajaran mempunyai keunggulan antara lain berpikir dan bertindak kreatif, memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis, merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat. Adalah A. Role playing, B. Inquiry, kemudian ya kita lanjut. Nomor 6 ya. Inquiry, problem solving, penyelesaian masalah. D. Picture and picture, gambar-gambar. Kontekstual. Ini berarti jangan-jangan apa? Ini kan ada kata-kata masalah, memecahkan masalah. Berarti ciri dari pembelajaran adalah problem solving. Ini pastinya guru-guru honor sudah tahu semua ini ya, model-model pembelajaran. Baik, selanjutnya nomor berikutnya yaitu nomor 7. Kita baca. Seorang guru mengajukan pertanyaan kepada siswa dengan tujuan agar siswa tersebut mengingat kembali materi pelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya. Hal tersebut termasuk kegiatan A. Memberikan acuan, B. Melaksanakan tes awal, C. Memberikan bimbingan, D. Membuat kaitan, E. Meningkatkan motivasi. Jadi kalau nomor 7 ini apa? 7 membuat, mengingat kembali yang sudah dipelajari. Ya ini mengaitkan ini. Ya, mudah saja. Baik, selanjutnya nomor 8. Seorang guru menjumpai kebiasaan belajar yang kurang tepat yang dilakukan oleh salah seorang siswanya, sehingga kesulitan dalam mengikuti pelajaran. Langkah awal yang tepat untuk mengatasi kesulitan belajar demikian yaitu A. Tunjukkan akibat atau dampak kebiasaan belajar yang salah terhadap prestasi belajar. B. Berikan kesempatan kepada siswa untuk mendiskusikan aspirasinya secara rasional. C. Ciptakan iklim sosial yang sehat antara guru dan dengan siswa dan antar siswa di dalam kelas. D. Susun aturan dan batasan-batasan dalam proses pembelajaran. E. Berikan kesempatan memperoleh pengalaman yang menyenangkan atau memperoleh sukses dalam belajar meskipun prestasinya minimal. 8 adalah ya ini. Nah ini berikan kesempatan ya kepada siswa sehingga kalau mereka punya pengalaman kan akan memperoleh kesuksesan dalam belajar. Ini yang jarang disentuh oleh guru. Baik, nomor selanjutnya kita lanjut nomor 9. Faktor yang penting dipertimbangkan oleh seorang guru dalam melaksanakan diskusi pemecahan masalah pada proses pembelajaran adalah A. Waktu yang tersedia untuk melaksanakan diskusi, B. Rumusan masalah yang harus didiskusikan, jumlah peserta didik yang mengikuti pembelajaran, D. Motivasi belajar siswa, E. Ruang yang tersedia. Kalau nomor 9 kira-kira apa? 9? Wah ini mudah nih. Ya ini merumuskan ini, rumusan masalah ya. Nah, oke. Yang harus didiskusikan ini untuk memecahkan masalah pada proses pembelajaran. Kalau tidak ada rumusan kan tidak mungkin apa yang harus diselesaikan. Ya harus ada rumusannya. Baik, nomor 10. Udah ya. Nomor 10. Seorang guru menjumpai kelas yang motivasi dan prestasi belajar siswanya rendah. Hal utama yang menyebabkan motivasi dan prestasi belajar rendah karena A. Suasana kelas kurang kondusif, karena tidak tersedia sarana belajar yang lengkap. Kemudian yang B, siswa pasif dalam belajar dan lebih senang bermain. C. Siswa tidak mendapat bimbingan belajar dari orang tua. D. Pembelajaran kurang menghargai perbedaan individu siswa. E. Siswa cenderung lebih suka belajar dalam kelompok. Nomor 10 ya ini
Berarti nomor 10 adalah ini ya. Pembelajaran kurang menghargai perbedaan individu. Lagi tidak boleh membeda-bedakan siswa yang satu dengan siswa yang lain. Nah, inilah prinsip dari motivasi dan prestasi belajar itu rendah. Itu. Baik, nomor selanjutnya nomor 11. Kita lanjut. 11 yaitu pada saat mempersiapkan pembelajaran, seorang guru dapat menyusun strategi pembelajaran dan menentukan media yang akan digunakan dalam pembelajaran tersebut. Kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang guru terkait dengan keterampilan memilih media pembelajaran adalah A. Guru harus mengetahui latar sosial budaya siswa dan sekolah. B. Guru mengetahui cara mengevaluasi pembelajaran dengan media. C. Guru harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. D. Guru harus menyesuaikan diri dengan kemampuan sekolah. E. Guru menyesuaikan dengan materi pembelajaran. Di 11 itu adalah ya ini C ya. Jadi guru harus memahami karakteristik ya, dari media pembelajaran itu. Gimana karakter anak-anak yang aktif, kreatif, kemudian siswa yang lemah, yang pandai, kan ini kan sudah tahu. 12. Seorang guru harus mampu memanfaatkan media pembelajaran dan sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Untuk pernyataan berikut yang benar terkait dengan media pembelajaran adalah A. Media pembelajaran yang paling baik adalah media yang berbasis TIK. B. Sebuah media dapat digunakan untuk semua kegiatan pembelajaran. C. Semua media pembelajaran sama cara pemanfaatannya. D. Kita turun dulu ya. D. Media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. E. Memilih media tidak perlu banyak pertimbangan agar tidak merepotkan. Nomor 12 ini adalah ini. Nah, ini D ya. Mudah saja. Media dapat digunakan pembawa pesan dalam suatu ini bisa mengantarkan anak-anak lebih memahami, mencapai tujuan pembelajaran yang sempurna atau utuh. Baik, selanjutnya nomor 13. Nomor 13. Setiap materi pembelajaran memiliki tingkat kesukaran yang bervariasi. Untuk memudahkan siswa memahami materi yang memiliki tingkat kesukaran yang tinggi, guru harus sering memanfaatkan media pembelajaran, misalkan media gambar atau tayangan video yang berisi tentang sistem peredaran darah. Fungsi media pada pernyataan tersebut adalah A. Menampilkan objek yang terlalu besar. B. Menampilkan objek yang sulit diamati. C. Membuat konkret konsep yang abstrak. D. Menampilkan objek yang tidak dapat diamati dengan mata telanjang. E. Membawa objek yang berbahaya atau sukar didapat di dalam lingkungan belajar. 13 berarti kita jawab C. Membuat konkret yang nyata, konsep yang nyata. Membuat konkret konsep yang abstrak. Jadi abstrak itu yang belum terlihat jelas dibuat ke dalam bentuk yang nyata. Baik, selanjutnya nomor 14. Kita lanjut. Jika guru melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya, dimulai dengan memunculkan pernyataan penuntun, A. Guiding question, dan membimbing peserta didik berkolaborasi yang mengintegrasikan berbagai subjek materi dan kurikulum. Pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru merupakan strategi pembelajaran A. Project based learning. B. Kontekstual. C. Discovery learning. D. PBL atau problem based learning. E. Inquiry ya. Kalau nomor 14 berarti ya ini kan ini ada langkah awalnya mengumpulkan ini. Kemudian membimbing subjek materi. Ini berarti cirinya dari project ini.
berarti 14 adalah A. Oke. Kemudian saja 15. Seorang guru melaksanakan pembelajaran yang mengakomodasi semua anggota kelompok mengungkapkan pendapat, ide, dan tanggapan terhadap skenario secara bebas sehingga dimungkinkan muncul berbagai macam alternatif pendapat. Kegiatan yang dilakukan guru tersebut merupakan implementasi strategi pembelajaran. A. Project based learning. B. Inquiry. C. Discovery. D. Kooperatif. Kemudian E. Problem based learning. Berarti jawabannya apa ini? 15. E ya. Problem based learning. Ya saja. Nomor selanjutnya. Nomor 16. Nomor 16. Kan? Seorang guru mengajak siswa melakukan kunjungan ke suatu lembaga, namun sesampai di lembaga tersebut belum ada petugas dan narasumber yang melayani. Untuk mengisi kekosongan waktu, guru tersebut memulai pembelajaran dengan memilih menggunakan strategi pembelajaran expository. Pertimbangan guru memilih strategi tersebut yaitu A. Waktu belajar cukup banyak. B. Sumber belajar hanya dimiliki pendidik. C. Sedikitnya jumlah guru. D. Ruang kelas yang terbatas. E. Tidak ada sumber belajar dan media pembelajaran. Jadi kalau 16 ya ini expositor ini sumber belajarnya hanya dimiliki pendidik. Keadaannya tidak ada ini, tidak ada petugas ya tadi, dan narasumber yang melayani sumbernya dari guru. Baik, nomor selanjutnya nomor 17. 17, kita lihat. Berikut ini merupakan langkah pembelajaran dengan model pembelajaran PBL ya. Project Based Learning. Proyek, berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek. Learning pembelajaran. Base itu berdasarkan. A. 1. Penentuan pertanyaan mendasar. 2. Mendesain perencanaan proyek. 3. Menyusun jadwal, create of schedule. 4. Memonitor peserta didik dan kemajuan proyek. Kemudian nomor 5. Menguji hasil. 6. Mengevaluasi pengalaman atau evaluate the experience. Urutan yang benar adalah A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 17. Pertanyaan, perencanaan, jadwal. Iya, betul ya. Oke, nomor 17 adalah A. Baik, nomor 18. Perhatikan langkah-langkah kegiatan belajar yang masih acak berikut. 1. Mengorganisasi siswa dalam belajar. 2. Orientasi siswa pada masalah. 3. Membimbing penyelidikan siswa secara mandiri atau kelompok. 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Berarti jika langkah tersebut disusun mengikuti urutan model pembelajaran problem based learning, urutan langkah yang tepat. Kita lihat nomor berapa ini? Nomor 18. Urutan yang tepat yang mana ini? 1, 2, 3, 4. Nomor 18 berarti ini harusnya nomor 2 ini di atas dulu. Sorry. 1. Mengorganisasi 18. 2 dulu, mengorientasi dulu siswanya harusnya. Ya berarti 18 itu adalah C ya. Nah, nomor 2 dulu ini. Siswa diorientasi dulu. Kemudian dibimbing ya. Setelah dibimbing baru mengorganisasi. Baru terakhir mengembangkan, menyajikan hasil. Oke. Selanjutnya nomor 19. Kita lanjut. Teman-teman guru honorer. Siswa melakukan kegiatan dengan berpedoman pada langkah-langkah yang telah ditetapkan guru, yaitu mengamati fenomena sosial di sekeliling sekolah dan hasil pengamatan ditulis, disusun dilaporkan, serta didiskusikan bersama guru dan teman sekelas. Pilihan strategi yang digunakan adalah A. Discovery, B. Heuristik, C. Pemecahan masalah, D. Belajar aktif, E. Project based learning. Di 19 apa? Discovery.
Jadi siswa ini mengamati dulu di sekeliling, terus hasil pengamatan ditulis. Ini menemukan sendiri siswanya. Baik, kemudian nomor 20. Ya, nomor 20 lanjut. Nomor 20. Seorang guru ingin membelajarkan dengan menggunakan strategi pembelajaran kooperatif. Maka urutan tahapan yang tepat pada model pembelajaran kooperatif adalah A. Orientasi, bekerja kelompok, kuis, penghargaan kelompok. B. Kuis, penghargaan kelompok, bekerja kelompok, orientasi. C. Kuis, bekerja kelompok, orientasi, penghargaan kelompok. D. Orientasi, penghargaan kelompok, bekerja kelompok, kuis. E. Orientasi dulu, baru pengamatan, bekerja kelompok, kuis, bekerja kelompok, kemudian kuis, kemudian penghargaan kelompok. Kira-kira kalau nomor 20 ini A, D, E ini sama-sama yang paling depan orientasi. Ini sama-sama benar. Ini sama-sama benar. Orientasi berarti pilih jawabannya adalah ini. Ini reward terakhir penghargaan kelompok. Bekerja kelompok, kuis, A ya. Nomor 21. Kriteria keberhasilan belajar siswa ditentukan dengan menggunakan KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Kriteria belajar minimal atau KBM, KKM atau KBM. Rata-rata siswa, rata-rata setiap unsur dari kegiatan yang ditentukan. Untuk menentukan KKM diperlukan faktor-faktor. Nah, ini guru-gurunya pasti tahu ini. Ayo, berarti apa jawabannya? Kompleksitas, indikator, daya dukung, dan intake. Nah, ini. Kan pasti guru-guru tahu semua. Baik, selanjutnya nomor 22 ya, sampai 30 soal ini. Seorang guru harus menentukan kriteria KKM atau KBM berikut merupakan fungsi KKM atau KBM kecuali A. Sebagai acuan peserta didik dalam menyiapkan diri mengikuti penilaian mata pelajaran. B. Merupakan target satuan pendidikan dalam pencapaian kompetensi tiap mata pelajaran. C. Dapat digunakan sebagai bagian dari komponen dalam melakukan evaluasi program pembelajaran dilaksanakan di sekolah. D. Untuk bahan laporan dan kelengkapan administrasi sekolah. E. Sebagai kegiatan pengambilan keputusan yang dapat dilakukan melalui metode kualitatif dan atau kuantitatif. 22 berarti 22 ya ini ya 22 berarti E ya ini ya jadi tadi ada 3 komponen di KKM ya ini itu baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Baik, nomor 23, pada proses pembelajaran seorang guru ingin melakukan penilaian terhadap perilaku siswa, maka instrumen yang digunakan dalam pembelajaran tersebut adalah A. Pedoman observasi, B. Kuesioner, kemudian lanjut nomor selanjutnya C. Tes tulis, D. Pedoman wawancara, E. Tes hasil belajar. Nomor 23 berarti, ayo, ini guru-guru pasti tahu nih, apa yo? Ya diobservasi perilakunya siswa ini salah satu instrumen yang cocok. Baik, 24 nomor 24 setiap kali di akhir pembelajaran seorang guru akan melakukan proses penilaian. Sebelum guru menyusun soal-soal untuk menilai hasil belajar siswa, manakah yang pertama kali harus dipelajari? A. Buku sumber yang digunakan, B. Kurikulum dan silabus, C. Karakteristik siswa, D. Indikator pencapaian kompetensi, E. Kemampuan awal siswa. Ayo, guru-guru pasti tahu ini, ayo. Berarti nomor 24 adalah D. Ini indikatornya apa yang harus dipelajari? Baik, selanjutnya nomor 25. Kita hapus dulu. Nomor 25 kita lihat upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut. A. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari pengarang yang berbeda.
B. Memberikan tes tambahan dengan tingkat kesulitan lebih tinggi. C. Memberikan tambahan sumber bacaan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi. Berikut instrumen tesnya yang sesuai. D. Diberi soal serupa untuk memastikan serupa ya ini maksudnya. Untuk memastikan tingkat keberhasilan belajar. E. Diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan mengerjakan soal yang memiliki kesulitan tinggi. Jadi 25 adalah kita jawab ini E. Oke, mudah saja ya. Nomor selanjutnya 26. 26. Kita dulu ya. 26. Dalam kegiatan penilaian autentik banyak model yang dapat digunakan. Pada suatu penilaian seorang guru meminta siswa untuk mendemonstrasikan tugas belajar tertentu. Bentuk penilaian autentik merupakan contoh penilaian autentik berbentuk A. Penilaian proyek, B. Penilaian kerja, C. Penilaian portofolio, D. Penilaian antar teman, E. Penilaian sendiri. 26 berarti ini penilaian kinerja atau unjuk. Umumnya biasanya kan untuk kerja ini. Mendemonstrasi ini kata-katanya. Mendemonstrasikan. Ya, unjuk kerja atau kinerjanya. Baik, nomor 27. Kita lanjut nomor 27. Berarti setiap akhir evaluasi dimungkinkan ada siswa yang prestasinya belajar belum memenuhi ketuntasan, sehingga guru perlu melakukan remedi. Remedi mengulang belajar. Anak-anak yang tidak tuntas. Dasar rancangan program remedi bagi siswa yang capaian prestasinya di bawah ketuntasan, yaitu A. Proses pengajaran remedial pada dasarnya proses belajar mengajar biasa. Kemudian B. Tujuan pengajaran remedial adalah sama dengan tes diagnostik. C. Sasaran terpenting pengajaran remedial adalah peningkatan kecerdasan siswa. D. Strategi yang dipilih hanya berbentuk tes ulang. E. Agar prestasi siswa menjadi meningkat. Nomor 27 berarti yuk mana yang paling tepat ini? Ya ini. Ya, 27. Ini yang penting peningkatan kecerdasan siswa. Baik, nomor selanjutnya kita lanjut nomor 28. Ya. 28. Jika seorang guru ingin melakukan kegiatan remedi, maka salah satu prinsip yang penting dipahami guru dalam merancang program remedial bagi siswa yaitu tampak dalam kegiatan berikut. A. Membuat rancangan pembelajaran khusus untuk siswa peserta remedial. B. Menggunakan rancangan pembelajaran yang telah dibuat dengan memperhatikan hasil temuan analisis evaluasi belajar siswa. C. Menurunkan standar keterusan belajar. D. Menggunakan rancangan pembelajaran baru yang berbeda pada sama dengan rancangan yang ada. E. Merancang tes ulang saja tanpa ada pengulangan penjelasan. 28 berarti D ya. 29. Jika seorang guru melakukan penilaian portofolio pada proses pembelajaran, maka penilaian portofolio dapat dilaksanakan dengan cara A. Memberikan penilaian menyeluruh terhadap tugas-tugas siswa. B. Mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil tes harian dan sumatif tes siswa. C. Memberikan tugas kepada siswa untuk dikerjakan di rumah. D. Mengumpulkan hasil kerja masing-masing siswa yang telah diberikan masukan baik guru atau rekan siswa dalam suatu album sebagai bukti hasil belajar. Berarti jawabannya adalah nomor 29 berarti D ya. Baik, soal terakhir nomor 30. 30. Kita hapus dulu. 30. 30. Berdasarkan data hasil evaluasi pembelajaran tentang memahami anekdot ternyata hasilnya tidak maksimal. Dari 30 siswa dinyatakan belum tuntas sejumlah 15 sehingga mengikuti program remedial. Sedangkan yang dinyatakan tuntas sejumlah 15 orang mengikuti program pengayaan. Kegiatan pengayaan untuk 15 siswa dapat dilakukan oleh guru dengan cara A. Mengadakan pendalaman materi terkait dengan KD tersebut. B. Diberikan bahan ajar berupa modul digabung dengan siswa yang belum tuntas ikut remedial. D. Melanjutkan materi pada KD selanjutnya. E. Memberikan tugas mengerjakan lembar kerja siswa.
Jadi jawabannya adalah dalaman ya. Seperti itu teman-teman guru, soal tentang pedagogik persiapan ujian P3K. Saya doakan yang menonton video ini diterima jadi guru P3K atau jadi pegawai negeri sipil. Demikian dari saya, dari Yudi Channel. Jangan lupa like, subscribe, and share. Kemudian tekan tombol notifikasinya untuk mendapatkan video-video terbaik dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.